Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Say again, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. I'm in love with you. Take me deeper and deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Draw me closer, closer to your heart. I ever wonder how much I love you. Every day I stay in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I ever wonder, amen, Lord Jesus, how much I love you. You know how much we love you. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Oh Jesus, I'm in love with you. Take me deep.
kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami. How much we fall in love with you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami yang hadir pada pagi hari. Urapi kami oleh urapan-Mu yang baru. Kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Jesus, we love you. We love you. Kasih-Mu yang selalu menyertai kami. How much I love you. How much do I love you, Lord Jesus. We love you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How much do I love you? I wish my heart can live without. How much do I love you? So much that I give my love for you. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I love you? So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I love you? So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Oh Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer to you. Oh, Jesus. We love you. We love you. Much we love you, Thank you, Jesus. much we love you, Lord. Your love. Semuanya karena Engkau Tuhan Yesus. Kami semua ada sampai saat ini karena Engkau Tuhan Yesus. Gerejamu ada sampai saat ini, IWC. Itu karena Engkau Tuhan Yesus. Kami masih bisa bernafas, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kita semua pada pagi hari ini. Your love is unconditional love, Lord Jesus. How we falling in love with you, Lord Jesus.
Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Allah yang hidup. Kasih-Mu begitu besar buat kita semua pada pagi hari ini. Kami merasakan kebahagiaan yang sukacita daripada-Mu. Karena kasih-Mu berlimpah-limpah buat kami semuanya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you for anointing, Lord. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for everything you have done for us. Thank you, Jesus. We love you. We love you more and more, love. Take me deeper, deeper in love with you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Bapa. Thank you, kami bersukacita ya Tuhan. Kalau Engkau berkenan akan kebaktian kami, kalau Engkau berkenan akan segala pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas cinta kasih kemurahan Engkau terhadap kami. Mari terus meliputi kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Di saat firman akan disampaikan, biar Engkau sendiri akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang akan menjamah kehidupan kami satu persatu ya Bapa. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, apapun belenggu yang ada di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami minta di dalam nama Yesus, bebaskan kami ya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang akan meliputi kami semua. Kami serahkan hati pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Di saat yang kudus ini ya Bapa, di tengah-tengah kebaktian Engkau ada di tengah kami. Kami percaya sesuatu yang ajaib sedang Kau kerjakan kepada kami ya Tuhan. Sesuatu yang baik untuk anak-anak-Mu sedang Engkau lakukan. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan, Engkau terus beracara. Kami serahkan sisa waktu ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar setiap bibir perkataan yang keluar dari mulut hamba ini, semuanya berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara? Semua diberkatin Tuhan. Saya rasakan luar biasa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Dia ada di tengah-tengah kita, sesuatu yang ajaib pasti akan terjadi. Amin. Kita yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan. Apapun persoalan kita pada saat ini, saya percaya Dia yang akan mengangkat semua. Haleluya. Thank you Pitias. Thank you untuk semua musik, media, segala semua yang di dalam ikut di dalam acara Praise and Worship. Saya sungguh merasakan sekali hadirat Tuhan. Inilah yang kita rindukan. Amin saudara. Haleluya. Apa kabar? Amin, luar biasa. Saya rasakan luar biasa. Amin saudara. Kalau engkau ada di gereja saat ini semua karena anugerah dari Tuhan. Amin. Ya. Anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh ada di tengah-tengah
gerejanya untuk kita menikmati akan hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Ya, haleluya, haleluya. Hari ini saya akan berbicara mengenai faithfulness. Kesetiaan. Ya. Kenapa saya ingin berbicara hal ini? Karena hal ini, kesetiaan ini, saudara, sungguh sesuatu yang sangat penting. Salah satu karakter anak Tuhan adalah setia. Mengapa kita setia? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan kita harus hidup setia seperti Dia. Amin. Dan saya percaya teman-teman IWC semuanya setia. Haleluya. Ada seekor anjing yang bernama Hachiko. Anjing ini hidup di zaman pada tahun 1923. Tepatnya dia lahir di November tanggal 10 1923. Anjing ini menjadi suatu legendari, bukan saja orang Jepang, tetapi juga untuk seluruh dunia. Apa sih anjing ini? Kenapa sampai dia menjadi legendary? Saudara, anjing ini mempunyai kesetiaan yang luar biasa kepada tuannya. Tuannya yang bernama Ueno, orang Jepang, adalah seorang profesor dari University of Tokyo di Jepang. Dia mengadopt anjing ini pada saat Dogi ini umur 1 tahun. Anjing ini hidup bersama-sama dengan tuannya, dan tiap hari dia selalu melakukan seperti apa yang tuannya lakukan. Tiap hari karena dia sebagai profesor, dia harus pergi mengajar. Dari rumahnya dia jalan kaki, anjing ini ikut terus. Dan sampai dia naik kereta, anjing itu menunggu di station. Sampai dia pulang kembali, dia tetap menanti dengan setia tuannya balik, dan dia balik ke rumah. Pada suatu saat, Hachiko menunggu akan tuannya. Biasanya dia tahu sekitar jam 5.30, tuannya pasti akan sudah turun di kereta tepat di mana dia berdiri. Pintu kereta dia sudah menanti. Tapi saat itu, dia melihat semua orang sudah turun. Enggak ada bosnya. Kereta yang selanjutnya tidak ada. Sampai tengah malam dia tetap berdiri menantikan dengan setia bosnya yang akan datang. Dari hari ke hari, dia tunggu sampai orang yang di sekitar, biasanya stasiun banyak yang dagang. Yang dagang semua udah tahu siapa Hachiko ini. Sampai orang-orang bilang, Hachiko, you just go home. Apalagi saat itu musim dingin. Hachiko, go home. Tapi dia tetap menanti dengan setia. Dia menanti sampai 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Sampai dia mati, tetap berdiri di situ dengan setia. Dia menanti akan kedatangan tuannya. Dia mati, akhirnya pemerintah Jepang menyuruh membuat patung Hachiko, patung anjing. Saudara, anjing yang kita tahu dia bisa setia dengan tuannya. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melebihi dari Hachiko. Amin saudara. Hachiko menantikan dengan setia siapa, kapan tuannya akan balik. Saudara, hari ini dunia sedang mengalami krisis akan setia. Saudara kalau lihat di berita-berita, sudah tidak ada lagi kesetiaan saat ini. Ya. Setia, kita lihat, dengar, perceraian terjadi di mana-mana. Ya. Sudah tidak ada lagi setia antara suami dan istri.
Kata setia itu sangat gampang diucapkan, sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk digenapi. Untuk menguji kesetiaan seseorang membutuhkan waktu. Amin. Kalau kita bilang, kita lihat kalau ada pasangan pengantin untuk melakukan janji setia, it's very easy to talk. Aku setia pada saat susah dan senang, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan berkekurangan atau berkelebihan, sampai maut memisahkan. Tapi banyak pasangan di tengah jalan kandas. Kata-kata itu tidak tergenapi lagi. Ya. Oleh karena itu saudara, kesetiaan sangat penting. Amin. Bukan saja setia kepada pasanganmu. Saya akan bahas. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan kita Allah yang setia. Dia sebagai contoh Allah yang setia. Karena kita anaknya Tuhan, makanya kita harus mengikuti siapa Bapa kita. Amin. Kalau Bapa kita setia, pasti anaknya setia. Kalau Bapa kita orang penjahat, anaknya pasti penjahat. Walaupun enggak semua, tetapi menurut riset yang diadakan. Karena anak-anak melihat dari siapa papa mamanya. Kalau papa mamanya di rumah berantem terus, tinju terus, anak ini akan bertumbuh menjadi petinju. Bukannya petinju di arena tinju, petinju apa meninju temannya, apa meninju pasangan hidupnya. Karena apa? Tiap hari dia melihat. Karena itu anak-anak hati-hati kalau melihat iPad, apa yang ditonton itu harus hati-hati. Karena itu saudara, kesetiaan itu salah satu dari karakter yang penting untuk kita sebagai orang Kristen. Kita harus tahu, mengerti akan kesetiaan ini. Dan kesetiaan ini harus kita kembangkan dari hidup kita sebagai orang yang percaya. Kenapa? Sebab Tuhan kita, saya katakan Tuhan yang setia. Saudara, saya akan di dalam dunia ini ada 3 lembaga yang sangat penting. Bisa tolong tampilkan? Yang pertama, ya saudara, mula pertama Allah menciptakan Adam. Ya. Kemudian dia menciptakan Hawa. Ini awal pertama Allah membentuk satu keluarga. Perkawinan Adam dan Hawa. Ini satu keluarga. Kemudian dari keluarga akan berkembang memiliki anak. Ya. Ini adalah keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi suami itu sudah meninggalkan bapak ibunya, bukan berarti benar-benar meninggalkan, tapi dia bersatu dengan istrinya. Mengerti saudara? Meninggalkan. Arti kata dia sudah lepas kedewasaannya dari di bawah orang tuanya. Ya, karena itu kalau udah menikah jangan apa-apa maunya diketek mama, diketek papa. Ya, karena istrinya pasti akan marah. Kemudian saudara, extended family, yaitu ada papa, ada mama, ada mertua, ada ipar. Nah, disinilah keluarga. Satu lembaga yang paling penting. Kesetiaan harus dimulai dari sesuatu unit yang kecil, yaitu keluarga. Kalau engkau tidak bisa setia kepada keluargamu, bagaimana mungkin engkau bisa setia kepada Allahmu yang tidak engkau lihat? Keluarga sangat penting. Banyak suami tidak setia kepada istri. Perselingkuhan terjadi, tapi di sini baik-baik. Saya tahu di sini baik-baik. Ya, di sono banyak. Ya, enggak ada perselingkuhan. Karena di sini istrinya baik-baik. Amin. Istrinya semua setia kepada suaminya. Oleh karena itu suami, cintailah istrimu dengan segenap hatimu. Ya. Jadi kesetiaan. Anak, kadang-kala orang tua juga gak setia dengan anak. Loh kok bisa? Banyak saudara, orang tua tidak setia kepada anaknya.
Buktinya banyak anak yatim piatu. Kemana orang tuanya? Banyak orang tua yang tidak. Demikian juga anak banyak yang tidak setia kepada orang tuanya. Jadi ini adalah suatu unit yang terkecil di dalam kesetiaan yang harus kita pelihara. Hal-hal yang kecil baru akan diberikan yang besar. Karena itu saudara, kita jaga kesetiaan kita di dalam keluarga kita. Amin. Laki-laki memberi nafkah kepada keluarga. Sekarang ini banyak terjadi kacau balau saudara. Ya kadangkala lelaki udah semuanya menyerahkan kepada istrinya. Kerjaan mama, cari duit mama, jaga anak mama, semua mama. Tapi mari saya imbau, laki-laki adalah iman di dalam satu keluarga. Laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Yang kedua, lembaga yang kedua adalah negara. Kita harus cinta kepada negara kita. Amin saudara. Kita orang Indonesia. Ya, walaupun saudara tinggal di Amerika, kita masih tetap cinta Indonesia. Amin. Ada yang enggak suka Indonesia? Semua masih suka makanan pecel. Masih suka makanan gado-gado. Ya, artinya kita cinta Indonesia. Karena itu tiap hari Rabu kita selalu mendoakan doa syafaat kita Indonesia. Perlu sekali saudara, kita setia kepada negara di mana kita tinggal. Kita setia untuk membayar apa? Teks. Setia. Yang ketiga saudara, ini yang paling penting juga saudara. Setia kepada gerejamu. Haleluya. Setia kepada gerejamu. Banyak orang saat ini tidak setia kepada gerejanya. Dia dengar gereja yang lain, tim musiknya luar biasa, kita pindah. Ada tamu di gereja lain, mari pindah, langsung pindah. Makanannya lebih enak, pindah. Apalagi kalau pendetanya enggak cool. Yang di sono cool loh pendetanya. Let's we move there. It's very easy. Tidak ada komitmen di dalam gereja. Ini banyak terjadi saat ini. Saya tidak berbicara di IWC saja, tapi di mana-mana sedang terjadi krisis kesetiaan di dalam gereja. Saudara, kalau engkau tidak setia kepada gerejamu sendiri, bagaimana engkau setia kepada Tuhan Allahmu? 3 hal lembaga ini, suatu hal yang kecil yang harus kita mulai. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia, yaitu Tuhan Allah kita, yang memanggil engkau adalah setia. Lihat, ia juga akan menggenapimu. Allah kita yang setia ini, Allah yang memulai dan dia yang akan menggenapinya. Bukannya hanya memulai, banyak orang gampang untuk memulai acara-acara atau program sesuatu pada awalnya, tetapi tidak sampai tuntas. Tetapi Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang setia, dan dia juga yang menggenapi segenap akan firman-Nya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita ialah setia. Kembali lagi kata setia. Orang yang setia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki iman kepada Tuhan, maka dia yang akan menggenapi janji-janjinya kepada engkau. Amin. Karena itu jangan mengeluh.
kalau doamu belum dijawab sama Tuhan, mungkin masih ada ketidaksetiaan di dalam hidupmu. Ya. Kita periksa diri kita. Mari kita baca lagi di dalam 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-13. Kita lihat, balik lagi tolong Nika. Mengapa kita perlu mengembangkan kesetiaan? Mengapa? Next. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, tadi awal saya selalu sudah bicara. Kalau kita harus setia seperti Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah kembali lagi setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Haleluya, this is my love verse. Saya paling suka dengan ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ini Yesus yang mengatakan pencobaan yang biasa. Walaupun engkau merasakan ini luar biasa, tapi Allah katakan ini hal yang biasa. Pencobaan kesulitan yang kita alami, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan yang engkau bisa hadapi di dalam menghadapi kesusahan ini. Saudara aminkan? Apa saudara merasa terlalu berat persoalan yang sedang engkau hadapi saat ini? Dia tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya dalam keadaan terpuruk. Tapi dia katakan, pada saat kamu dicobai, iya, Yesus Kristus yang setia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau kuat untuk menanggungnya. Saudara, apa yang sedang kau hadapi saat ini? Mungkin kau menghadapi penyakitmu, pergumulan hidupmu. Mungkin engkau menghadapi mencari pasangan hidup yang belum juga berjumpa. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan keuangan. Engkau mungkin dalam menghadapi kesulitan relationship dengan istri dan keluarga. Tapi satu hal, dia tidak akan tinggal diam. Saya akan berikan kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami yang namanya pencobaan dalam keadaan terpuruk. Saya sudah bersaksikan berkali-kali di gereja ini. Bagaimana Tuhan menolong saya. Pada saat saya sudah tidak bisa apa-apa, saudara. Saudara ingat pada zaman tahun 2009, di mana Amerika mengalami krisis ekonomi. Ya, turmoil di mana-mana. Saya salah satu orang yang kena efek dari masa-masa krisis itu. Saudara, dalam keadaan susah, saya kehilangan segala-galanya. Bisnis jatuh, rumah hilang, semua hilang, saudara. Tidak ada yang tersisa. Hanya satu yang tersisa, suami masih di sampingku. Aku bersuka cita karena suami yang setia. Amin, saudara. Semua boleh pergi, tapi jangan Tuhan dan suamiku yang pergi. Dalam keadaan susah, saudara, aku hanya memiliki uang $1 saat itu di tahun 2009. $1, saudara. Apa yang bisa kita lakukan dengan uang $1 ini? Akhir bulan nggak bayar rumah, kick out. Ya Ruth ya, langsung dikeluarin. Nggak bisa bayar mortgage, bank langsung ambil. Nggak bisa bayar rent, kick out. Uang $1.
Saya ngalamin sangat sulit saat itu. Yang lebih sulit saat itu, saya ingat suami saya bilang, udah lama kita gak makan di luar, kita makan mie yuk. Saya bilang, makan mie. Saya cuman diem aja. Satu mangkok berdua deh. Kata dia, kalau gak punya uang satu mangkok berdua. Setia saudara, gak punya duit satu mangkok berdua. Ini setia. Saya cuman bilang sama suamiku, uang untuk beli satu mangkok aja kita udah gak punya uang. Untuk satu mangkok bakmi. Ya, bakmi saat itu mungkin $5. Tidak punya uang saudara. Saya menangis. Gak ada yang tahu kalau saya gak punya uang. Saudara saya gak ada yang tahu. Cici saya, adik saya, semua gak ada yang tahu. Saudara taunya saya, Lucy banyak uangnya. Ya, amin, haleluya. Tapi saat itu dalam keadaan terpuruk saudara. Satu saat di tengah malam. Saya masih ingat, masih teringat dengan segar di dalam pikiran saya. Saya berdoa. Suami saya lagi bekerja. Saya berdoa, saya menangis. Mungkin itu saya punya air mata udah satu mangkok saudara. Menangis tidak ada terhentinya. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau izinkan ini boleh terjadi. Saya gak mau komplain sama Tuhan. Karena bukan dia yang salah. Tapi saya mau bilang, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu pencobaan yang saya alami ini adalah pencobaan biasa. Karena Engkau lebih besar dari pencobaan yang aku alami. Aku tahu ada jalan keluarnya Tuhan. Kapan? I don't know yet. Besok, tahun depan, I don't know. Tapi satu hal yang aku percaya, Engkau akan menggenapi janji-janjimu pada akhirnya. Ini yang saya pegang janji ini. Saya berdoa sambil menangis saudara. Berjam-jam saya berdoa. Setelah saya capek berdoa, saya berdiam diri. Saya mulai buka mata saya. Saudara, saya punya anjing setia sekali. Kalau saudara tahu saya punya anjing Chihuahua, Sparky, ya. Tahu, ini anjing yang setia. Pada saat saya lihat dia ada di bawah ranjang saya, dia sedang menangis. Saudara, jangan disangka anjing gak bisa menangis. Menangis mengeluarkan air mata. Sampai saya bilang, are you crying? Sparky, you can feel what I'm feeling. Pada saat itu, saya cuma bilang, Tuhan, aku udah capek. Tapi saatnya sekarang Engkau yang berbicara kepadaku. Apa yang Engkau inginkan aku bertindak saat ini? Saya hanya berkata, Tuhan berbicaralah saat ini. Aku akan nurut apapun yang Engkau katakan. Tiba-tiba aku dengar suara Tuhan jelas sekali saudara. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berkata, Lucy, jelas bicara seperti manusia berbicara. Besok engkau pergi, temukan customermu. Sampai dia sebut nama daripada orang customer saya. Can you believe it? Dia bisa sebut namanya loh saudara. Jadi dia tahu siapa orang yang dekat dengan kita. Kepada siapa kita dealing with. Kepada siapa kita marah. Kepada siapa kita benci. Tuhan tuh tahu. Tuhan sampai bilang, kamu pergi besok temuin dia. Katakan seperti bla 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 bla. Saya saat itu melek saudara. Saya pikir siapa yang berbicara? Kamu bilang saya disuruh bicara. Sekarang saya bicara, kenapa kamu takut? Tuhan kata. Terus Tuhan katakan, besok kamu datang. Terus saya masih bandel. Tuhan, apa yang engkau katakan itu, aku sudah lakukan dulu. Tapi dia gak mau. Saat ini aku yang berbicara. Pergi esok hari. Aku akan buka hati kelembutan. Pergi. Obey. Walaupun saya bilang, Tuhan udah 3 kali loh.
Saya ngomong sama dia, tapi dia bilang nggak mau. Terakhir saya dibentak sama Tuhan. Pergi besok atau kamu akan hidup seperti ini. Wow saudara, kalau ultimatum udah begitu, apa yang mau kita lakukan? Saudara, apa yang terjadi? Esok harinya saya langsung telepon. Saya langsung bilang, I need to see you now. For what? Kata dia. I will telling you when I'm in your office. For what? Dia masih for what? Ya, saya bilang, please give me only 5 minutes. You will know that is good for you and good for me. Actually good for saya ya. Tapi kita kan sales kan pinter ngomong. Ya, akhirnya saya dikasih waktu saudara. Apa yang Tuhan suruh saya katakan kepada orang itu, saudara tahu? Tuhan bilang, mulai sekarang kamu ngomong sama dia, suruh dia beli barang kamu, jangan beli cuma palet per palet, suruh dia beli per kontainer. Wow, kontainer saudara. Saya ikutin aja karena yang ngomong bos saya kan, big boss saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau berbicara kepada orang ini. Saya langsung berbicara, saudara. Saat itu saya gak takut. Dari 5 menit, saya bisa berbicara 25 menit. Dia lupa waktu yang 5 menit. Bicara. Saya cuman lihat, dia cuman diem, angkat tangan begini. Begitu saya selesai, that's it. Wow, dalam hati saya, Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian apa yang dia katakan? Oke, give me a prize. Saudara, setapak tangan sudah kelihatan. Give me a prize. Pulang saya udah gak tahan, langsung saat itu sampai rumah saya kirim lagi emailnya. Saya bilang, this is the price. And then dia bilang, come back here. Esok harinya saya disuruh come back, saudara. Saya bilang, yes sir, what can I do for you? Okay, I accept your price. I will send you the PO. Saudara, hanya 25 menit saudara. Pitias saksinya ya, saya punya customer sekarang sampai saat itu dari tahun 2009 sampai saat ini saudara, dia order kontainer demi kontainer demi kontainer, sampai saat ini tidak pernah terputus. Bukannya saya mencari order, tetapi dia yang selalu mencari saya. Mana dia barang saya? Cepat saudara, Tuhan kita bisa menyelesaikannya sampai akhir. Yang penting kita setia kepadanya. Yang penting kita tahu akan rencana Tuhan terhadap hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang hanya terbatas kemampuan kita. Tapi kita harus kembangkan apa yang kita miliki. Seringkali kita takut. Saudara, pencobaan apa yang engkau sedang hadapi? Dia yang akan menyelesaikannya. Amin saudara. Dia yang akan mengangkat semua kesulitanmu. Saudara, kalau saya disuruh bicara saat ini, mungkin berhari-hari saya bisa menyaksikan akan kesaksian cinta setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan saya, saudara. Dia yang pelihara saya mulai saat itu sampai saat ini. Dia yang selalu mencukupi semua kebutuhan saya. Di saat sulit, tapi Tuhan Allah yang setia. Itu berbicara soal keuangan. Tuhan juga setia di dalam keluarga kita. Mari next. Ada 10 orang di dalam perjanjian lama, 10 tokoh yang setia kepada Allah. Saya tidak akan membahas semua karena ini bakal memakan waktu yang lama. Tapi saudara tahu siapa Abraham, siapa Ayub, siapa Ishak, siapa Yakub. Abraham kita tahu dia adalah Allah yang setia, ya. Tapi saya akan memberi hanya satu contoh, yaitu Daud. Raja Daud, ya. Mari
next kita akan baca di dalam di dalam Mazmur 37 ayat 28 dan ayat 23 sampai 26. Di sini Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Pada saat aku jatuh, tapi aku tidak tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang hidupku. Inilah perjanjian Tuhan, karena Dia setia, maka Dia akan menopang hidup engkau. Ya. Dia menopang. Daud waktu menulis ayat ini, dia bukannya muda lagi. Buktinya lihat di ayat 25. Dahulu aku muda. Berarti dia sekarang sudah tua. Ya, sekarang telah menjadi tua. Tetapi saudara perhatikan, tidak pernah kulihat, kata Raja Daud, orang benar ditinggalkan. Nggak pernah dia meninggalkan Lucy, tidak pernah dia meninggalkan Widya, tidak pernah dia meninggalkan Rudy, tidak pernah dia meninggalkan Pitias, tidak pernah dia meninggalkan siapapun yang ada di ruangan ini, saudara. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan saudara, ya. Tidak meminta-minta roti artinya anak cucunya tidak hidup berkekurangan. Ya, ada si siap papanya Ira, ya, diberkati anak cucunya semua baik-baik kan, nggak ada yang minta-minta ya ya, ya kan? Itu karena apa? Berkat setia Tuhan ya. Semua, doh, balik lagi, loh kok lari? Belum selesai, ya. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Engkau tidak akan meminjam, tapi engkau yang memberi pinjaman. Luar biasa saudara. Anak cucunya akan menjadi berkat. Ya. Tuhan menetapkan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bisa tolong Pitias. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nyanyikan saudara, mari kita minta tolong. Ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari saya ajak saudara bangun berdiri, katakan dengan iman. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, angkat tanganmu. Tangannya, haleluya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk. Apabila engkau jatuh
tidak akan tergeletak. Amin saudara. Karena tangan Dia yang besar akan menopang hidup engkau. Karena itu jangan engkau khawatir akan hidupmu. Jangan engkau takut. Setia dan setia dan setia. Mari next. Tolong next slide. Saudara, kesetiaan ini membutuhkan kualifikasi untuk mendapat kepercayaan dan berkat Tuhan. Saudara bukannya hanya setia, tapi ada suatu kualifikasi, ada sesuatu yang engkau harus bayar di dalam kesetiaan ini. Next. Saudara, ada yang pernah tahu siapa John Maxwell? Dia adalah seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis buku. Dia suka memberikan motivator di dalam kepemimpinan. Dia berkata, the secret of your success in your daily routine. Rahasia kesuksesan engkau ditemukan di dalam kehidupan engkau sehari-hari. Wow saudara, setiap hari apa yang engkau lakukan itu dan itu sehingga engkau bosan. Engkau terus melakukannya sampai engkau bosan. Sampai kebosanan ini berubah menjadi kesukaan. Maka engkau akan sukses. Ngerti saudara? Mungkin engkau bosan. Andi mungkin kau bosan di dapur masak terus. Tapi dari hal ini Tuhan akan rubah engkau kalahkan rasa bosan ini menjadi kesukaan. Di situ timbul kesuksesan. Amin. Mungkin engkau saat ini bosan dengan kehidupan engkau. Mungkin engkau bosan datang ke gereja kayak begini-gini aja. Tapi kalau engkau bisa mengalahkan kebosanan, disitulah rahasia kesuksesan engkau. Next. Saudara ada yang kenal siapa dia? Hah? Mike Tyson. Saudara tahu mengapa dia bisa sukses? Dia ini diambil oleh promotornya dari pinggir jalan di downtown LA. Promotornya melihat dia nih orang badannya bagus, tinggi besar, kemudian diambil. Kamu mau gak jadi petinju? Apa yang dia lakukan saudara? Tiap hari dia harus latihan. Itu saja selama 12 jam per hari. Promotornya suruh dia lari, suruh dia kick out, kick in, saya nggak tahu. Tiap hari itu saja. Apakah dia bosan? Tidak. Sampai pertama dia merasa bosan, dia katakan, I hate my life. I'm tired to do it this again and again. I don't like it. Tapi promotornya katakan, engkau harus lakukan kalau engkau ingin sukses. Apakah engkau mau menjadi gelandangan terus? Saat itu tekad dia lakukan. Akhirnya dia menjadi juara ya. Juara saudara. Dia bisa mengalahkan kebosanannya ini menjadi kesuksesan. Next. Michael Phelps. Engkau tahu juara renang Olimpik. Ya. Apakah engkau pikir dia ini tiba-tiba bisa menjadi juara Olimpik? No. Dia lakukan untuk latihan berenang. Pagi-pagi buta dia sudah ada di kolam renang saudara. Berjam-jam di dalam hidupnya dia hanya berlatih berenang. Apakah bosan? Yes, of course, tired. Every day the same thing. Do it again and again. I'm tired. But satu hal dia bisa mengalahkan kebosanan di dalam hidupnya. Dia mulai bangkit, dia lakukan latihan demi latihan. Akhirnya menjadi juara renang Olimpik. Kalau engkau bisa mengalahkan kebosanan di dalam hidupmu, that is the secret of your success. Next. Banyak yang gak tahu siapa dia. Ini adalah John Stephen Aquari. Dia adalah pelari Olimpik pada tahun 1968. Pelari maraton. Dia dari Tanzania saudara. Dia harus pergi membawa nama negara karena dia setia. Ingat tadi saya katakan ada 3 lembaga yaitu
keluarga, negara, dan yang ketiga adalah gereja yang dimana kita harus setia. Di sini dia dikirim untuk menjadi mewakili negaranya untuk dia lari maraton di Mexico City. Dari Tanzania ke Mexico City iklimnya berbeda. Pada saat dia baru beberapa meter, dia jatuh mengalami cedera, saudara. Cedera sampai luka akhirnya. Kemudian dia sampai dibawa, diobatin. Tetapi dia bilang, no, saya gak mau berhenti. Walaupun secara medis engkau harus berhenti. Dia bilang tidak. Akhirnya saudara, dia lakukan finish pada akhir, garis akhir. Tetapi berapa jam? Seharusnya dia akhirin 4,5 jam baru selesai, saudara. Yang juara pertama itu sudah menang, bahkan sudah pergi, sudah pulang semuanya 1,5 jam. Baru dia sampai ke garis akhir. Tetapi ada beberapa wartawan yang masih di situ, beberapa penonton menyaksikan dia dalam keadaan terluka, berdarah. Dia bawa kakinya pelan-pelan sampai dia menuju sampai garis akhir. Dia bilang, I'm finished. Tapi dia bukan menjadi pemenang. Tapi dengan tindakannya dia, saudara, semua reporter datang melihat dengan kaki yang masih berdarah. Dia bilang, why you do it? Kenapa engkau enggak menyerah aja? Saudara, apa yang dia katakan? Negara saya kirim saya 5.000 mile away. Bukannya saya untuk bertanding, untuk menjadi bertanding, untuk menjadi juara. Tetapi dia mengirim saya untuk bertanding sampai akhir. Saudara, akhirnya nama dia diangkat, dikenang selalu. Bahwa perlombaan bukannya engkau harus menang. Bukannya harus menang. Walaupun kita harus, yang penting bagaimana engkau mengakhiri garis akhir. Sama dengan saudara dan saya. Bagaimana engkau mengakhiri garis akhir dari kehidupan kita. Apakah masih didapatkan setia? Suatu saat Tuhan akan melihat apakah engkau masih setia. Seperti Jones Aquari. Aku dikirim oleh negaraku. Bukan untuk memenangkan pertandingan ini, tapi aku untuk menyelesaikan sampai pada garis akhir. Kesetiaan apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Kayaknya udah waktunya ya, dikit lagi saudara. Tolong next. Kita baca sedang. Ada 3 kesetiaan yang Tuhan kehendaki, saudara. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, saudara perhatikan. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayai kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada engkau? Saudara, apa yang Tuhan kehendaki? Nomor 1 yaitu setia pada perkara-perkara yang kecil. Banyak orang yang tidak setia mulai dari perkara yang kecil. Tapi Tuhan ingin percayai engkau pada hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan diberikan kepada engkau. Nah, yang kedua, saudara, yaitu mamon. Saya tidak berbicara di sini soal keuangan kepada saudara, ya. Tapi ini Tuhan mempercayai kita yang Dia ingin kita setia terhadap keuangan yang kita miliki. Banyak orang yang tidak bisa memanage keuangan. Tapi di sini Tuhan mau harta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita harus bisa melakukan manage keuangan kita. Lakukan budgeting. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya, gaji 3.000 habisnya 4.000, nombok terus 1.000 pakainya
kredit card terus, akhirnya kelilit utang. Udah kelilit utang, pusing 7 keliling, bangkrut. Nah ini yang Tuhan gak mau. Tapi Tuhan mau dia mempercayai uang engkau untuk engkau bisa kelola dengan baik. Bayar perpuluhan. Salah satu rahasia kesuksesan dalam engkau memanage uang. Aku gak berbicara soal uang karena saya pernah berbicara how to manage your money. Ya. Yang ketiga, yaitu saudara setia dengan harta orang lain yang dipercayakan kepada kamu. Contohnya saudara, sini saya beri contoh. Kita yang belum punya rumah, kontrak rumah atau apartemen ya. Dan rumah itu bukan milik kita, bukan milik orang lain. Kita harus bisa dipercaya, walaupun kita bayar. Jangan rumah orang dirusak-rusakin. Mumpung kita gua bayar, no. Tapi kita pelihara rumah orang itu. Mungkin Anda dipercaya pakai mobil kantor, dipercaya macam-macam. Jaga apa yang dipercayakan oleh engkau. Kalau engkau bisa menjaga harta orang lain, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Orang itu akan melihat kalau engkau bisa dipercaya perkara yang kecil, maka dia akan memberkati engkau perkara yang besar. Kalau dia bisa memberikan, dia lihat rumahnya bagus, Tuhan bisa orang itu memberikan rumahnya kepada engkau. Amin saudara. Kesetiaan Anda terhadap semuanya balik menentukan apakah Anda dapat dipercaya dengan hartamu sendiri. Banyak orang juga nggak bisa mengelola harta yang kita miliki. Saya nggak mau bicara banyak karena waktu sudah selesai. Tapi satu hal saudara, mari kita setia dari hal-hal yang kecil. Setia kepada keluarga kita, setia kepada negara kita, setia kepada gereja kita. Tidak ada gereja yang sempurna dimanapun berada saudara. Masih banyak kekurangan tiap gereja. Tapi kalau engkau setia, engkau ada di tengah-tengah gereja untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan gereja Tuhan. Amin saudara. Jangan engkau lihat gereja lain lebih baik dari gereja ini. Jangan engkau lihat fasilitas gereja lain lebih luar biasa daripada gereja ini. Tetapi mari kita harus memikirkan bagaimana supaya gereja kita menjadi sempurna. Itu tugas saudara yang berada di sini. Tuhan kirim saudara di tempat ini untuk melakukan satu komitmen. Bukan ada masalah lari, ada masalah ini mulai berbicara yang tidak baik. Tetapi saudara, pertanggungjawaban satu saat kepada Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab. Mari saya ajak saudara untuk setia kepada pasangan hidupmu, setia kepada tetanggamu, setia kepada anak, setia kepada mertua. Walaupun mertua cerewet, setia terus. Satu saat mulutnya pasti tutup. Saudara, pasti capek-capek kan dia, kita diem aja ngelihat kita dia marah, diem, pasti dia langsung akhirnya sayang ke kita. Amin. Puji nama Tuhan, saya tidak perpanjang. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Engkau pada siang hari ini. Kami percaya apa yang hamba sudah berikan kepada jemaat Engkau. Biarlah Tuhan, hamba boleh stop untuk berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus berbicara ke dalam hati anak-anak-Mu. Berkati Tuhan setiap telinga yang sudah mendengar, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah di mana mereka berada. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan dengan kebutuhan mereka. Semua sesuai dengan porsi yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.